Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, Nak. Hmm. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya, Nak, hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Nama Adik Cici ya, dari kelas 10 MIA 1. Iya, Bu, saya Cici, siswa kelas 10 MIA 1. Bagaimana Ibu tahu nama saya? Iya, Ibu kan kenal Cici saat masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung via daring dulu. Oh, begitu, Bu. Saya masih ingat karena waktu itu Ibu yang membawakan materi dan saya menjawab beberapa pertanyaan. Ya, betul sekali. Ngomong-ngomong, kedatangan adik ke sini, apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyarankan? Begini, Bu, jadi awalnya itu saya cerita kepada kakak kelas saya, Rian, yang anak basket itu, loh, Bu. Nah, Heeh. jadi katanya kalau ada masalah itu harus diceritain dan saya diarahkan untuk menemui Ibu. Oh, gitu. Apakah sebelumnya adik sudah pernah ke ruangan konseling untuk melakukan proses konseling semasa SMP dulu? Belum pernah, Bu. Jadi di sekolah saya dulu itu tidak ada guru BK-nya, Bu. Tapi sebelumnya sering ngedengar apa itu konseling kan? Iya, Bu, saya sering baca di akun-akun psikologi di Instagram, Bu. Mereka bilang kalau konseling itu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli untuk membantu siswa dalam mencari dalam mau mencari maupun bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, konseling itu merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya, Bu. Nah, kan kita sama-sama mencari jalan keluarnya nih. Kira-kira dalam kegiatan ini apa peran adik dalam kegiatan kali ini? Kalau peran saya yaitu sama-sama mencari jalan keluar, Bu, atas permasalahan yang sedang saya alami. Nah, di sini Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseli untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang adik hadapi. Sedangkan adik sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk menemukan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji sebagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahanmu itu. Baik, Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tetapi saya takut, Bu, orang-orang tahu masalah saya, terutama orang tua atau tetangga saya yang bersekolah di sini. Sebenarnya saya masuk ekstrakurikuler dengan janji kepada orang tua saya, Bu, bahwa saya akan baik-baik saja dan tidak akan mengeluh. Iya, perlu adik ketahui nih bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan konseli. Jadi adik nggak perlu khawatir nih, sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseli dari orang lain. Baik, terima kasih, Bu, saya merasa lega mendengarnya. Ah, iya, Ibu juga berterima kasih kepada adik karena adik sudah mau mendatangi konselor, yang di mana Ibu rasa itu adalah suatu kemajuan karena adik berani gitu nah melangkah untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dialami. Iya, Bu, baik. Nah, baiklah, sekarang coba ceritakan apa nih yang membuat adik datang kepada Ibu. Jadi begini, Bu, saat ini saya benar-benar stres akibat banyaknya tugas dan kegiatan ekstrakurikuler yang bertabrakan. Saya bisa menyelesaikan keduanya, Bu, tetapi kepala saya rasanya mau pecah karena memikirkannya. Sekarang apa yang adik harapkan dari proses konseling ini? Yang saya harapkan, saya ingin agar setelah proses konseling ini, Bu, saya tidak lagi overthinking dengan kedua hal tersebut.
Ibu ngerasa sangat senang nih karena adik memiliki semangat yang tinggi ya untuk menyelesaikan masalah adik. Nah, baiklah, kalau gitu kita sepakati waktunya terlebih dahulu. Konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2 sampai 3 kali pertemuan yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi jika adik aktif mengungkapkan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah adik akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tapi kalau misalnya adik pasif nih dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah adik setuju? Iya Bu, saya setuju. Saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Hmm. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang sudah kita bicarakan tadi, coba adik ceritakan nih sama ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiran adik selama ini. Jadi begini Bu, kan waktu SMP itu semuanya itu berjalan baik-baik saja. Saya juga dulu masuk OSIS Bu, ditambah selalu juara kelas. Boleh ibu tahu nih apa yang menyebabkan sehingga adik jadi stres belakangan ini? Begini Bu, Nah, saya karena saya merasa waktu untuk istirahat itu sangat sedikit Bu. kenapa adik memiliki pemikiran seperti itu? Begini Bu, misalnya nih Ibu bayangin saja kalau misalnya kita itu full day school, lalu setelah pulang sekolah harus tinggal untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler Bu. Ibu rasa kegiatan ekstrakurikuler basket kan nggak setiap hari tuh latihannya kan? Memangnya kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang ada ikutin selain basket? Banyak sih Bu. Oh, coba sebutkan apa aja itu. Yang saya ikuti itu ada OSIS, ROHIS, PMR, dan POLI Bu. Bagaimana adik mengikuti itu semua? Eh, Setiap harinya kan Bu tidak bertepatan, jadi saya Mm-mm. masih dengan Bu. Tadi adik mengatakan mampu nih membagi waktu dan berprestasi saat SMP. Nah, sekarang kan juga sama. Apa yang membedakannya? Iya juga sih Bu, tapi di kondisi stres selalu ada dalam diri saya Bu. Jadi kadang kepala saya itu tidak berhenti berpikir, padahal tubuh saya itu menuntut saya untuk istirahat Bu. Oh, jadi Cici ngerasa stres karena terlalu banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler nih ya? Iya Bu, betul sekali. Tapi adik nggak ada niatan untuk meninggalkan salah satunya gitu? Tidak ada sih Bu, karena saya tertarik dengan semuanya. Sebenarnya hal ini yang berkutat pada Cici yang bersikeras mengikuti semua ekstrakurikuler hanya karena modal tertarik, bukan begitu kan? Iya Bu, kenapa ya Bu saya seambisius itu? Apakah adik merasa marah pada diri adik sendiri? Marah iya Bu, kesal juga, tapi saya butuh hasil yang maksimal nantinya Bu. Adik merasa sedih dengan kondisi sekarang. Benar Bu, saya memang saat ini benar-benar sedang dongkol Bu, sama keadaan yang sedang saya alami. Memang deh ada kondisi di mana kita ini ingin merasakan semua hal, apalagi sesuatu yang baru. Tapi saran ibu sih, jangan terlalu keras sama diri adik sendiri, karena dirimu juga punya hak untuk diistirahatkan. Eh, iya Bu, mungkin hal itu yang membuat saya stres dan overthinking terus Bu. Hebat loh ya, bisa menyadari itu semua. Iya Bu. Baiklah, kalau gitu, terlebih dahulu adik hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin adik capai nih. Dalam merumuskan tujuan ini, adik harus mempertimbangkan nih siapa saja yang terlibat di dalam permasalahanmu ini. Yang terlibat dalam permasalahan ini hanya saya sendiri Bu. Benar sekali. Lalu apa yang adik lakukan dalam mengatasi masalah adik ini? Saya harus dapat menghilangkan pikiran yang sering mengganggu saya Bu. Ya, tapi sebenarnya ada sih yang lebih penting, yaitu cara menghilangkan itu semua. Itulah masalahnya Bu, jadi sulit sekali rasanya untuk menghilangkannya. Baiklah, kalau begitu, adik juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana adik menyelesaikan masalahmu ini.
Saya ingin belajar untuk menghilangkan stres yang ada di pikiran saya ini, Bu, dan mencoba meninggalkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan fokus ke satu organisasi saja. Tapi walaupun begitu, karena sudah terbiasa, jadi bawaannya saya itu selalu merasa cemas dan tegang mulu, Bu, akibat stres. Baiklah, tapi dengan syarat adik harus melakukannya 2 kali atau 3 kali sehari ya. Saya kan melakukan latihan sebanyak 2 kali sehari, Bu. Oke. Nah, sekarang coba adik rumuskan apa tujuan yang ingin adik capai setelah konseling ini. Saya ingin hari-hari saya menjadi tenang lagi, Bu, mengerjakan tugas dengan enjoy dan berkegiatan eskul tanpa dituntut perasaan terbebani dari eskul yang lain. Nah, bagus sekali nih. Adik telah merumuskan tujuan yang mengatasi masalahmu dengan baik. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, apakah adik belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan akibat stres yang ada pada diri adik? Sudah pernah, Bu, tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya yang selalu membayangi saya. Jadi saya itu sudah tidak tahu, Bu, apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini, Bu? Tentu saja. Setelah saya mendengar cerita dari masalah adik nih, Ibu dapat memberikan alternatif dalam ilmu BK yang mungkin dapat adik lakukan saat keadaan dan kondisi itu muncul. Nah, adik dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks nih, dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut, serta kaki. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan ketegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapatmu, Dek? Baik, Bu. Jadi saya akan mencoba belajar dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Karena adik sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan biasanya badanmu akan lebih tegang. Walaupun mungkin adik nggak menyadarinya ya. Jika adik dapat belajar mengenai ketegangan otot dan merilekskan ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri adik. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah membantu adik mengenali jika badanmu rileks dan jika badanmu tegang, dengan sengaja menegangkan dan merilekskan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu. Kita hendaknya mencapai pada titik di mana adik dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan teknik sebagai tanda pada dirimu sendiri untuk rileks. Apakah adik sudah ngerti? Iya, Bu. Lalu selanjutnya bagaimana ya, Bu? Nah, tentu saja pertama-tama saya akan menunjukkan kepada adik sehingga adik dapat memahaminya satu. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai adalah agar adik sedapat mungkin merasa nyaman, karena itu adik jangan sampai tegang oleh sinar lampu. Saya akan mematikan lampu jika adik merasa terang gitu kan. Nah, jika adik menggunakan jam tangan, sepatu, dan perhiasan lain, tolong dilepaskan aja ya. Karena kontak lens membuatmu merasa tidak nyaman. Siapa tahu adik menggunakannya itu bisa dilepas juga pada saat adik menutup mata. Baik, Bu. Baik. Sekarang saya akan menunjukkan ke adik bagaimana adik dapat tegang dan lalu merilekskan otot-ototnya. Saya akan mulai dengan tangan kanan, saya mengepalkan tangan kanan, terus tuh kasih begini, istirahat dan kan. Apakah contoh ini dapat adik ikuti? Ya, Bu. Bisa saya ikuti, Bu. Ya, kerjakan. Tetapi kita akan mengambil setiap kelompok otot terpisah. Pada saat adik menggenggamkan dan merilekskan setiap kelompok otot, seluruh badanmu akan merasakan rileks. Nah, adik akan merasa seperti dibebaskan. Penting, karena terbebas dari ketegangan jauh lebih baik daripada terus dalam ketegangan. Sekarang yang penting adik berusaha tetap merasa nyaman, sementara ibu akan memberikan instruksi pada adik. Apakah ada pertanyaan sebelum kita memulai? Tidak ada, Bu. Tapi saya rasa gerakan ini pernah saya lihat, Bu, di kegiatan yoga.
Nah, benar. Relaksasi didasarkan pada ide yang sama dengan yoga, yaitu belajar meringankan tegangan. Oke, sekarang Ade coba aja dudukin dalam posisi yang enak kan. Kita akan segera mulai. Pertama, tangan kananmu luruskan ke depan. Diluruskan ke depan ya. Nah, dan kepalkan tangannya, tangan kananmu. Ya, Bu. Kepalkan dengan kuat dan rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu. Luruskan ke depan dan kepalkan tinju tangan kirimu. Rasakan tegangannya selama 5 detik ya. Terus buka dan kendorkan secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Nah, sekarang luruskan kedua tangannya. Tunjukkan jari-jarimu ke arah langit. Rasakan ketegangan pada pergelangan tanganmu selama 5 detik. Kendorkan. Selanjutnya, luruskan kedua tanganmu dan tengadahkan tanganmu ke atas. Kepalkan dengan kuat, bawa ke arah bahumu. Rasakan tegangan otot di bicepmu, tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan. Sekarang kita akan pindah ke arah bahu, angkat bahumu sampai telinga. Rasakan ketegangan dalam bahumu itu selama 5 detik. Terus kendorkan bahumu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks. Apakah bahumu rileks? Serileks tanganmu tadi, Dek? Iya, Bu. Sekarang kita akan mengendorkan bagian wajah. Pertama, kerutkan dahi dan alismu. Rasakan ketegangan pada bahumu. Selama 5 detik. Sekarang kendorkan lagi dan rasakan perbedaannya. Nah, selanjutnya pejamkan matamu kuat-kuat. Rasakan tegangan di sekeliling matamu, tahan selama 5 detik. Ya, sekarang kendorkan otot-otot itu dan rasakan perbedaannya. Nah, selanjutnya Ade dapat merapatkan rahang atas dan bawah dengan menggigit gigi-gigimu sesama-sama. Terus tarik pangkal lidahmu ke belakang hingga menempel ke langit-langit mulut. Rasakan ketegangan di rahangmu, tahan selama 5 detik. Terus kendorkan rahangmu sekarang dan rasakan perbedaannya. Nah, selanjutnya sekarang rapatkan kedua bibirmu kuat-kuat, rasakan tegangan otot di sekitar bibirmu dan tahan selama 5 detik. Nah, sekarang boleh dikendorkan. Nah, rasakan dah perbedaannya. Sekarang kita akan pindah ke otot-otot leher. Jatuhkan kepalamu ke belakang. Dan rasakan ketegangan yang ada di leher belakangmu dan punggung atas. Tahan sampai 5 detik. Dan sekarang boleh dilepaskan. Sekarang teruskan konsentrasi pada daerah leher, benamkan bahumu hingga menyentuh dada. Bagian atas, rasakan ketegangannya di leher depanmu selama 5 detik. Sekarang kendorkan. Nah, sekarang bungkukkan punggungmu seperti membusungkan dadamu. Tekan tanganmu pada otot punggungmu dan bahumu. Nah, sekarang boleh dilepaskan. Sekarang ambil nafas dalam-dalam dan tahan nafasmu. Rasakan tegangan di seluruh dadamu dan dalam daerah perutmu. Tahan selama 5 detik. Dan sekarang hembuskan secara perlahan-lahan. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan, dimulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tangan. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Ibu ingin Cici
memikirkan tentang skala ketegangan antara 0, rileks, dan 5 sama dengan belum rileks. Katakan pada Ibu di mana adik menempatkan dirimu pada skala ini. Pada nomor 5, Bu, masih ada bagian yang saya belum sepenuhnya rileks. Baguslah, tapi bolehkah Ibu tahu bagaimana kesanmu terhadap relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks, Bu, tapi terkesan bertele-tele. Maaf, Bu, kalau saya salah. Kesanmu itu ada benarnya, karena adik baru pertama kali kan melakukannya. Tapi kalau adik sudah sering melaksanakannya, maka adik akan merasa terlalu singkat. Nah, apakah adik mengalami kesulitan pada bagian otot-otot tertentu untuk merilekskannya? Tidak juga, Bu. Apa reaksimu ketika adik memusatkan pada tegangan? Bagaimana halnya dengan relaksasi? Saya betul-betul merasakan tegang dan tidak enak, Bu. Sebaliknya, setelah rileks, saya benar-benar merasakan kenyamanan. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Bedanya sangat jauh sekali, Bu. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah, dan tidak enak. Sedangkan ketika rileks menyebabkan saya merasa enak dan tenang. Baik sekali. Adik telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan ya. Jadi adik harus banyak berlatih. Baik, Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis nih untuk ini. Mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Baik, Bu. Sebelumnya, Ibu ingin adik mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baiklah, Bu. Saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, sehingga saya dapat merasa rileks, dan saya juga harus banyak latihan, Bu. Bagus, rupanya adik sudah paham nih ya. Bagaimana perasaannya sekarang? Perasaan saya sekarang, saya benar-benar merasa rileks, Bu. Kecemasan dan ketegangan akibat stres yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang. Baguslah, sekarang Ibu akan meminta adik untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari sekitar 15-20 menit ya setiap latihannya. Nah, lakukan latihan ini di kursi yang ada sandarannya. Cobalah melakukan relaksasi sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti setelah bangun tidur, setelah sekolah, atau setelah kerja, atau sebelum makan malam gitu kan. Cobalah untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon dan orang yang ingin ketemu dengan adik. Isilah buku catatan di setiap adik selesai latihan, di mana kapan, berapa lama, kesulitan apa yang adik dapatkan selama latihan, dan keberhasilan yang adik capai. Apakah adik ada pertanyaan? Saya sudah paham, Bu, dan akan saya laksanakan. Agar adik tidak lupa akan pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi, maka catat yang Ibu buat ini ya. Catatan yang Ibu buat ini bisa adik bawa pulang. Baik, Bu. Nah, Terima kasih ya, Bu. baiklah, kalau adik tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini. Bertemu lagi pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman adik selama berlatih di rumah. Iya, Bu, saya setuju, Bu. Dengan cara itu, saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.